Baik Bung Saiful, tadi pertanyaannya atau komentarnya luar biasa. Saya mau kita kasih aplaus dulu lah buat kawan-kawan tadi. Saya sampai bingung nih mau jawab yang mana dulu, karena mendalam sekali menurut saya. Yang paling pas mungkin yang langsung berhubungan dengan Anda kalau Anda menjadi anggota dewan. Jadi gini, mungkin satu hal yang ya mungkin saya bisa mewakili kawan-kawan juga. Ada tadi kalimat bicara anak siapa gitu kan? Nah, lalu bapaknya siapa? Ini masukan juga buat kami dari komentar juga dari Bang As'ad. Namun kemudian kalau kita bicara oligarki, ya itu mendalam sekali itu, Bang As'ad tuh bicara oligarki gitu ya. Menurut saya pribadi memang kalau bisa ya dikotomi seperti itu sudah mulai kita hilangkan. Putra daerah, non putra daerah, anak pejabat, non anak pejabat, terus juga dan seterusnya. Karena saya rasa kita semua punya kesempatan yang sama. Mungkin gitu ya Bang Hasan nih, non sewa nih Bang Hasan nih. Karena saya takutnya kalau terus dikembangkan nanti nggak maju-maju kita. Benar. Nah gitu ya Bung Saiful. Lalu kemudian juga beberapa hal yang menarik. Saya rasa dari beberapa komentar saya punya visi yang sama. Artinya memang komunikasi antara anggota parlemen dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten memang harus dijaga dengan baik. Lalu kemudian dengan lintas partai juga harus kompak. Baru dengan begitu kita bisa majukan negeri Jambi. Kalau tidak mungkin. Saya bilang tadi caleg ini kalau sudah duduk di parlemen itu ya tidak bisa berbuat seenaknya. Kita punya koridor, kita punya ketua, kita punya fraksi dan seterusnya. Dia memang tidak bisa berbuat seenaknya, tapi yang enak-enak dia mau. Ini problem nih. Iya. Jadi seperti saya bilang tadi, kalau misalnya saya jadi, memang pertama kali yang akan saya lakukan adalah komunikasi sampai tingkat bawah. Kami di PD Perjuangan salah satu partai yang punya pengurus sampai tingkat ranting. Jadi mulai dari DPP, DPD, DPC, PAC, ranting kalau ada itu ranting. Semua partai itu pasti ada. Ya, saya bilang kan tadi salah satu kan. Nah, jadi kita salah satu yang punya itu. Ini yang lalu kemudian harus kita kembangkan, harus kita jalin dengan baik. Jadi fungsi partai itu ada. Tidak hanya sekedar kita mau pileg atau mau pilkada, lalu partai berebutan. Sesungguhnya hitohnya partai itu, fungsinya partai itu ya itu. Makanya saya agak sedih kalau kemudian banyak sekali peraturan-peraturan yang mengkebiri fungsi-fungsi partai. Padahal di seluruh dunia partai politik lah yang punya peranan besar dalam pemerintahan. Betul. Mungkin itu Bung Saiful. Jadi kalau saya jadi nanti memang saya punya cita-cita dan insya Allah akan saya lakukan, itu mendirikan rumah aspirasi di dapil saya. Nah, balik lagi ya kalau misalnya tadi saudara-saudara saya juga anaknya siapa, ya saya juga boleh bangga lah. Kalau saya anaknya Irsa Yunus, anggota DPR RI. Nah, itu saya, anugerah ya. Anugerah. Dan saya adalah cucu dari Gubernur pertama Jambi, Majen TNI Angkatan Darat Yusuf Singadekane. Jadi luar biasa. Menurut saya ya ini anugerah, kenapa tidak? Saya maju jadi wakil rakyat. Lalu kemudian juga bicara survei tadi, terima kasih Bang Asad atas masukannya. Bang Asad tadi bilang ini 4-4-nya belum tentu jadi. Kalau pemilihan hari ini Anda tidak terpilih. Ya. 45 hari lagi mungkin. Ya. Strateginya itu. Tapi saya rasa terlalu dini lah. Terlalu dini untuk kita kemudian putus asa atau gimana. Jadi tadi betul sebagai pecutan bagi kami. Yang pasti saya pribadi nyalon itu mau menang, Bang. Nggak ada kalah buat saya itu, Bang. Gitu. Kalau saya kalah, misalnya saya mau kalah atau saya mau main-main, saya tidur di rumah aja, Bang. Nah, kira-kira gitu. Jadi buat saya pribadi memang habis-habisan. Nah, dan itu semua, saya rasa semua caleg sudah mengukur resiko itu, Bang. Itu konsekuensi politik. Konsekuensi politik, dan itu harus kita terima. Ini adalah bentuk dari sebuah pengabdian. Ya, kata Pak Gubernur, rumah sakit jiwa juga sudah siap nampung katanya.
Mudah-mudahan di sini tidak ada yang belum masuk rumah sakit jiwa nanti Bang ya. Lalu kemudian, bicara tentang bagaimana sih kalau misalnya sudah jadi atau mungkin nanti jadi, kita ini mungkin ada beberapa kawan-kawan, saya lah pribadi, memang banyak di Jakarta selama ini, namun memang saya sangat concern terhadap permasalahan di Jambi. Jadi kalau bilang survei mengatakan bahwa tidak ada caleg yang berbicara tentang local problems lah ya. Yang terjadi di Jambi, mungkin itu yang muda-muda ini karena belum jadi saja Bang. Itu kan di media kan kira-kira. Kalau sudah jadi memang lebih mudah, kita bisa berbuat. Saya yakin dan saya pribadi setiap kali turun bicara tentang apa sih permasalahannya, apa sih yang bisa saya bantu. Bicara itu memang kewajiban Dewan itu. Ya. Kalau dalam hal menyampaikan aspirasi. Betul. Persis sekali itu Bung. Apa problem yang Anda ketahui tentang lokal Jambi? Jadi dari hasil ya kita juga punya survei juga lah ya. Kita punya survei juga. Yang paling penting sekarang adalah, yang paling utama sementara ini adalah bagaimana kita di Jambi menstabilkan harga kebutuhan pokok. Seperti tadi yang dibilang abang saya juga ini, Bang Zurmaili, bahwa kedepannya Jambi harus mulai concern terhadap pangan kita. Karena sudah mulai banyak sawah dibangun jadi sawit dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita lihat tahun 2013 tingkat inflasi secara nasional tingkat inflasi di Jambi itu lebih tinggi dari tingkat inflasi di nasional Bang. Jadi ini menggambarkan bahwa komoditas utama itu naik harganya tidak sesuai dengan apa biasa kita sebut purchasing power parity lah, atau kemampuan untuk membeli. Nah ini harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai merah, daging ayam, ras, sayur mayur, daging sapi dan seterusnya. Ini yang menjadi sumber utama. Setelah saya lihat, saya coba teliti, ternyata memang dengan sedih saya harus bilang kita ini di Jambi belum mandiri dalam ekonomi. Artinya itu juga salah satu yang selalu Bung Karno katakan dalam Trisakti, seharusnya bangsa Indonesia berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Salah satu ini tidak bisa dicapai, maka kita belum merdeka. Jadi dalam kemandirian pangan, Jambi masih berasnya tergantung dari negeri tetangga ya. Ya betul ya Bang, kira-kira gitu ya. Dari Sumatera Barat, dari Sumatera Selatan, di mana pertumbuhan rakyat Jambi juga sangat pesat. Tahun 2013 tercatat 3.168.637 jiwa. Sedangkan produksi yang ada, kalau kita banding produksi lokal, itu kita masih defisit beras sekitar 53.000 ton. Ini bukan jumlah yang kecil. Permasalahannya pertama mungkin rata-rata produktivitas lahan sawah di Jambi itu sangat rendah. Di Jambi itu 1 hektar sawah itu hanya bisa menghasilkan 3,63 ton gabah kering panen. Katakanlah kalau kita bandingkan dengan Jawa Barat yang 1 hektar bisa sampai 6,41 ton. Artinya hampir 2 kali lipat. Lalu kemudian juga karena kita masih bergantung dengan provinsi lain, kita juga punya masalah infrastruktur yang tadi saya bilang bahwa hanya 52%. Oke, kalau dari konteks pangan jenis padi, gabah segala macam tadi, apa solusi yang bisa Anda tawarkan? Ya, tentunya pertama saya setuju sekali dengan Bang Zurmaili tadi, kita di pusat harus mencoba terus. Walaupun memang tugas kita itu lebih kepada tugas pemerintah. Ya, harus punya inisiatif lah. Benar. Bagaimana Jambi ke depan ini, anak cucu kita ini masih bisa makan dengan mudah. Ya, bagaimana tidak caranya? Import. Jadi gini, salah satu tentunya masalah produktivitas. Kita harus banyak belajar dari negeri-negeri lain. Kok yang lain bisa, kita nggak bisa? Padahal tanah-tanah kita pun sama suburnya dengan mereka. Ini perlu bimbingan, perlu program, perlu peraturan bupati, peraturan wali kota, atau mungkin peraturan daerah yang mendukung ini. Karena terus terang, kalau kita bicara masyarakat, mereka belum mampu untuk lalu berdiri sendiri. Pemerintah harus turun tangan, harus campur tangan, menjaga ini semua. Jadi produktivitas harus ditingkatkan. Lalu kemudian kedua, kita sudah harus mulai hitung-hitungan.
berapa sih sawah yang kita perlukan, kan gitu kira-kira Pak. Harus ada percetakan sawah baru ya. Ya. Tapi program itu sebenarnya hari ini sudah jalan. Ya. Tapi tergantung dari bagaimana pemerintah daerahnya. Nah, ini contoh nih Bung Saiful yang menarik. Kami dari fraksi PD Perjuangan di Kota Jambi, itu ada undang-undang tentang ESDM, tentang gas subsidi 3 kilo. Di pusat sudah dinyatakan bahwa gas subsidi 3 kilo itu hanya boleh dibeli oleh mikroekonomi dan juga rumah tangga seharga 15.000. Benar. Lalu kemudian turun ke bawah. Ini yang menjadi perhatian kita bersama sebetulnya kawan-kawan. Jadi pelaksanaannya tidak seperti itu. Lalu apa yang nanti bisa dilakukan oleh seorang ketua dewan dalam hal itu? Nah, ini kami dari fraksi PD Perjuangan di Kota Jambi, sekarang kebetulan pansusnya, ketua pansusnya dari kami akan menerbitkan sebuah peraturan di mana yang pertama tentu ada tahapan. Ketua-ketua RT itu mendata, menginvestigasi, mengidentifikasi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan gas bersubsidi ini. Lalu dilaporkan ke pemerintah, kita bikin yang namanya kartu kendali. Kartu kendali hanya mereka lah yang bisa. Lalu distributor ini dikenakan pasal-pasal yang kalau melanggar itu harus ada sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas. Oke, baik. Anda tahan dulu sampai situ.